Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di setiap kondisi. Alladzi ja'alal jannah darajah, yang menjadikan surga derajat, hadzan lil abidin, sebagai bagian dari orang-orang yang menyembah, wal qurbah lil arifin, dan qurbah bagi pendekatan bagi orang-orang yang ma'rifat. Amma ba'du. Falamma khalaqallahu ruha Muhammadin, ketika Allah menciptakan ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalan min nuri jamalihi, dari cahaya keindahannya, kama qala Allah taala fil hadisil qudsi, sebagaimana yang Allah katakan dalam hadis qudsi, khalaqtu Muhammadan awalan min nuri wajhi, aku menjadikan Muhammad pertama sebagai cahaya keindahanku. Wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqallahu ruhi wa awwalu ma khalaqallahu nuri. Awal yang Allah ciptakan adalah ruhku, dan awal yang Allah ciptakan adalah cahayaku. Wa awwalu ma khalaqallahu qalam, dan awal yang Allah ciptakan adalah kolam. Wa awwalu ma khalaqallahu al-aql, dan awal yang diciptakan Allah adalah akal. Wal murad minhum syai' wahid, semuanya itu maknanya satu. Wa huwa al-haqiqah al-muhammadiyah, hakikat Muhammad. Lakin sumiyan nurun likaunihi sofian, akan tetapi disebutnya Kanjeng Nabi ruh Muhammad sebagai cahaya, likaunihi sofian minaz zulumatil, karena keberadaannya bersih dari kegelapan. Al-jalaliyah, kama qala Allah taala qad ja'akum minallahi nurun wa kitab, wa aqlan likaunihi mudrikan lil kulliyah, dan ruh Muhammad sebagai keberadaannya sebagai yang menemukan segala sesuatu. Wa qolaman, dan disebut sebagai kolam likaunihi sababan linaklil ilmi, karena ruh Muhammad sebagai sebab pindahnya ilmu, kama annal kolam sababun naklil ilmi, sebagaimana pulpen itu sebab daripada mindahkan ilmu min alamil hurufah fil alamil hurufah, dari alam-alam huruf. Waruhal Muhammadi khulasatul aqwam, ruh Muhammad adalah inti daripada alam semesta. Wa awwalul kainat wa asluha, kama qala sallallahu alaihi wasallam, ana minallah wal mu'minun minni. Terus kama qala ta'ala wadadtuhu asfala thumma radadnahu asfala safilin, yakni anzalahum awalan min alamil lahud ila alamil jabarut, wa albasahumullahu binuril jabarut ka kiswata bainal haramain bainal wa huwa ar-ruh as-sultani, thumma anzalahum bihadhil kiswah ila alamil malakut. Kemudian Allah menurunkan ruh sultani ke alam malakut, thumma kasahum binuril malakut, kemudian Allah menutupnya dengan cahaya malakut. Wa huwa ruhul rawani, itu adalah ruh rawani. Tsumma anzalahum ila alamil mulki wa kasahum binuril mulk,
Kemudian Allah menurunkan lagi dari alam malakut ke alam mulk wa syahadah, wa kasahum binuril mulk wa huwa ar-ruh al-jismani. Tsumma khalaqallahu al-ajsad kama qala Allah ta'ala minha khalaqnakum. Kama qala wa nafakhtu fihi min ruhi. Falamma ta'allaqatil arwah bil ajsad nasiyat mattakhadat min ahdillahi al-mitsaq fi yaumi alastu bi rabbikum. Ketika ruh diturunkan ke jasad atau bergantung kepada roh, itu bergantung pada jasad, roh tersebut melupakan perjanjian pada hari di mana Allah mengatakan alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian. Falam narji ilal waton al asli, falam tarji ilal watonil asli, kemudian ia tidak kembali ke tempat asalnya. Fatarhamur rahman al musta'an alaihim fa anzala ilaihim kitaban samawiyyah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha rahman, dengan belas kasihannya menolong kepada mereka. Fa'anzala ilaihim kitaban samawiyyan, kemudian menurunkan kepada mereka kitab samawi, tadzkiratan lahum bidzalikal waton al asli kama qala wa dzakkirhum bi ayatihi bi ayyamillah. Baiklah, intine kita mungkin akan membahas tentang ruh itu sangat sulit, karena tidak mungkin ruh itu dibahas. Allah sudah membatasi dengan firman-Nya yang mengatakan qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Katakanlah wahai Muhammad bahwa ruh itu urusan Tuhanku, urusan min amri rabbi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan aku tidaklah diberikan ilmu melainkan sedikit. Kemudian yang dipermudah oleh ulama-ulama pada masa sekarang, ruh itu yang dimaksud adalah ma'junatun bil haibah wal mahabbah wa ta'zim ilallah. Jadi ruh ini adalah sesuatu yang diadoni oleh rasa cinta dan pengagungan serta rasa khauf, takut kepada Allah. Susuk di sini rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa cinta, pengagungan dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adonan roh, itu seperti itu. Jadi ya kalau memang definisi ruh jismani itu adalah yang menjadikan kita itu hidup, yang menjadikan mata itu melihat, yang menjadikan telinga itu mendengar, itu karena di situ ada ruhnya. Itu definisi mendengar saja itu nggak bisa kita definisikan dengan tepat gitu. Mendengar itu apa? Melihat itu seperti apa? Itu nggak bisa itu. Kan mungkin karena di retina ada cahaya, yang kemudian cahaya ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerangi cahaya kepada suatu dengan mataharinya menerangi ke suatu benda, sehingga benda itu memantul ke mata kita sehingga kita bisa melihat. Jadi Al-Khwarizmi kan begitu, bahwa proses kita melihat itu adalah
bahwa adanya cahaya yang masuk ke benda, yang menyinari ke benda, kemudian benda tersebut mantul terhadap mata kita sehingga kita bisa melihat. Jadi bukan dari ada cahaya yang di mata kita kemudian benda tersebut bisa terlihat, bukan seperti itu, tapi karena benda itu mendapatkan cahaya, kemudian cahaya itu mantul ke mata kita. Lah tapi hakikat daripada melihat kan kita nggak tahu. Lah nongkono mengko masuk ke retina, masuk ke pupil dan lain sebagainya, sing kemudian jangan melihat itu apa? Ini kan berhentilah. Itulah definisi melihat secara hakiki itu juga nggak bisa, apalagi mendefinisikan tentang ruh gitu. Nah, kalau ulama-ulama atau para ahli itu hanya mendefinisikan masalah yang sifatnya masih berada di permukaan saja, tapi melihat secara hakiki itu tidak dapat didefinisikan itu. Ini maka kita langsung mengintisarikan bahwasanya yang dimaksud ruh di sini adalah alam ruh itu adalah yang diadoni, bagian yang tinggi yang diadoni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cinta kepadanya dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Lah orang yang kemudian ketika beribadah dengan ruhnya, dia berbeda dengan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ruh yang sudah ruh yang sudah masuk ke jisim kita gitu. Artinya menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, ruh itu ada 3. Yang pertama ruh sultani, yaitu ruh yang ada di alam Jabarut. Kemudian ruh yang kedua ruh rawani yang ada di alam malakut. Kemudian diturunkan lagi dari alam malakut menuju jismani pada waktu kita berada di 4 bulan ketika ada di perut kita gitu. Di perut ibu kita. Lah ruh yang diadoni oleh ruh sultani itu adalah cinta, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke sana itu maksudnya adalah kembali dengan cinta kepadanya, kembali dengan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala gitu. Paham ya? Angel ya? Ya perbaik nerangno. Aduh. Benar-benar ditipu. Ya. Ya. Kan ada orang satu kobadoka bihaitsu la yubki kama al basti wa basatoka bihaitsu la yubki kama al qabdi wa akhrajahuma kaila takuna duna dzalik. Ada orang yang melakukan ibadah karena Allah mempunyai sifat al-qabid. Al-qabid itu sifat yang memang kami itu sangat menakutkan kita, gitu. Sangat kita ketika kita berhadapan dengan nama-nama tersebut itu membuat kita takut kepada Allah. Artinya pada saat kita itu beribadah itu karena takut neraka, ancaman Allah akan dimasukkannya ke dalam neraka. Kan sampean ketika melakukan sholat mesti karena wedi mlebu neraka. Angger langkah neraka kan ora gelem sampean sholat. Ya ora. Ya. 7 lah. Pokoknya 7. Angger kon neraka wonten nang kono ana malaikat Malik ya. Malaikat Malik itu menurut kisahnya
kalau sekali ngereok itu ratusan ribu orang. Ratusan ribu orang dibalangna maring neraka. Kon koyo meden-medeni banget ya lho. Lah nang kono juga ana malaikat Malik sing tidak pernah tersenyum sama sekali gitu. Malaikat Malik itu tidak pernah tersenyum ketika dijadikannya neraka, itu nggak pernah tersenyum. Ngadepi wong sing ora tersenyum kan jen aduh nyebeline pol kan. Ki ora tuh tersenyum. Kadang-kadang wong itu ya mungkin suatu saat tersenyum, tapi malaikat Malik itu nggak pernah tersenyum. Kan kayak begitu menakutkan gitu. Lah dengan al-muntakimunya Allah seperti itu, maka seseorang bangkit melakukan ibadah. Tuh. Kon aja nganti kena hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Lah, karena al-qabidunya Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan seseorang putus asa, sehingga engkau walaupun takut kepadaku, jangan sampai menjadikanmu putus asa dengan rahmatku, dengan kasih sayangku. Maka Allah dalam ketakutan tidak pasti memberikan albastu, kelonggaran. Dan dalam albastu, dalam kelonggaran itu juga ada kesempitan, ada dihimpit oleh sesuatu, bukan nganti terlewati. Lah sing penting mbok husnul khotimah, wong tang ngono ibadah sing suwe ngono, sing penting husnul khotimah. Walaupun 5 menit sebelum kita meninggal, kalau kita itu ditakdirkan husnul khotimah, awal orang ibadah ya orang masalah kan tapi ketika kita itu ditakdirna ibadah terus mengko pada akhirnya husnul khotimah kan malah rugi bukan? Enggak. Wis ibadah kena getol-getol kok ditakdirna mlebu neraka misalnya, kan rugi ibadahnya. Al-Fakir. Lah hamba yang satu ini itu yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ruhnya, itu mencintai zatnya. Inilah yang kemudian karena cintanya dia kepada Allah saja, karena cintanya dia kepada karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak melihat al-qabdu ataupun al-bastu, itulah orang yang walaupun dia dikatakan kepadanya engkau ngibadah kayak ngapa bisa takdirna mlebu neraka, ora urusan wa akhraja anhuma kala takunatuna zalika. Maksudnya Allah mengeluarkan dari 2 kondisi itu. Lah, yang 2 kondisi dikeluarkan ini karena kita itu mencintai zatnya, dan kita tidak mencintai zatnya kecuali dengan ruh kita. Kalau ruh kita itu sudah nyambung dengan tempat asal kita ketika kita itu dijadikan waktu itu dijadikan ruh sultani itu, yaitu ketika Allah waktu itu mengatakan alastu birabbikum qalu bala syahidna, bukankah aku Tuhan kalian? Lah akhirnya semua ruh mengatakan bahwa ya engkau adalah Tuhanku. Makanya pertanyaan yang paling berat besok di alam kubur itu malah justru man rabbuka. Pertanyaan-pertanyaan liane itu sulit, ringan. Siapa Tuhanmu? Nang alam kubur ini pertanyaan terberat untuk kita semua. Ya pora. Mau nekan sampean mengatakan man rabbuka, paling ya dan Gusti Allah kan anu gampang ya. Padahal ini pertanyaan paling sulit itu man rabbuka. Soalnya sing jawab gue dudu lisanul maqol, lisan dengan mulut, tapi lisanul hal, lisannya perbuatan yang akan menjawab pertanyaan itu gitu. Paham? Enggak paham. Hah? Bukan akal tak? Tadi di muka timah tadi ada akal.
Iya. Yang menjawab. Iya, bukan akal. Yang menjawab iya akal nantinya. Yang akan menjawab itu. Akal ya. Iya akal itu lisanul hal itu. Lah, pada saat ditanya man robbuka, siapa Tuhanmu? Man nabi yuka, siapa nabimu? Ma kitabuka, apa kitabmu? Pertanyaan setelah man robbuka itu sangat mudah semua. Kalau sampean bisa menjawab man robbuka, siapa Tuhanmu, maka itulah engkau itu akan mudah dimudahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Itu. Ketika di dunia ini kita itu mengatakan bahwa aku orang mungkin bisa berdiri di dalam sholat kita kecuali Allah telah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa berdiri, maka berarti saat berdirinya kita sholat itu kita sudah mengatakan alastu birabbikum, bukanlah aku Tuhanmu, qalu bala syahidna, mereka mengatakan ya engkau adalah Tuhanku. Pada saat aku melakukan sholat, pada saat aku berdiri di dalam sholat, itu saya sudah mengakui engkau adalah Tuhan, engkau adalah Tuhanku. Tapi pada saat kita melakukan sholat, kita nggak pernah ngerasa diberdirikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku bisa sholat karena aku duwe kekuatan, karena aku nung stroke. Mengko ngerbong kayak biasanya kena stroke. Penyakit paling abot. Penyakit Stroke sih. Lah, pada saat kita berpuasa kita diberikan kekuatan. Siapakah yang memberikan kekuatan? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhan kalian? Ya. Ruh itu kemudian menjawab, ya engkau adalah Tuhanku, bahwa aku tidak mungkin kuat puasa kecuali engkau memberikan kekuatan kepadaku. Aku tidak mungkin bisa berjalan kecuali setelah aku diberikan kekuatan olehmu untuk bisa berjalan. Lah, begitu juga ketika masak. Mulane wong masak angger ketika masak ora weruh Gusti Allah gawe kekuatan untuk ngolah-ngolah tangane kon maring janganan ataupun gorengan, menyebabkan males ibadah ataupun males ngaji. Karena energi yang didapatkan dari masakan seperti itu bersumber bisa jadi dari masaknya, cara masaknya. Berarti anggar sampean males salahna bojone bae. Iya. Kan energi yang baik itu akan baik juga diterima oleh kita, positif juga, baik. Dan orang itu bisa. Pembelaan kalau masaknya nggak ingat Allah, yang nyari uangnya itu juga nggak ingat Allah. Enggak ya. Makanya dan sulit jadi wong soleh sulit karena mempengaruhi yang lain. Iya. Nah ini apa namanya? Pada saat kita memasak itu keberkahan dalam memasak itu adalah dimana pasti akan menjadikan energi yang bisa menjadi kuatnya kita melakukan ketaatan, bisa jadi kuatnya melakukan kemaksiatan, atau bisa jadi menjadikan seorang malas dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Makanya orang tua yang egois kadang melihat anaknya kok males ibadah, kayak salah anaknya. Masak. Aduh. Alibi.
Lah alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhanmu? Iya, engkau adalah Tuhanku. Engkau adalah Tuhanku pada saat aku beribadah, pada saat aku berdiri, pada saat aku duduk, pada saat aku makan, pada saat aku masak, pada saat aku puasa, pada saat aku sholat, dan seterusnya dan seterusnya. Ini perjanjian inilah yang harus selalu diingat di setiap kondisi apapun. Baik. Kira-kira paham ya? Pada saat dodolan kemudian payu gue akhirnya gara-gara nyong sing dagang. Ora. Jadi mengkonon ya ta. Iya. Iya. Itu. Lah, pada saat lakunya dagangan kita alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhanmu? Ya, engkau adalah Tuhanku yang memberikan rezeki padaku. Ini perjanjian yang harus istiqomah kita lakukan itu dalam segala situasi dan kondisi kita gitu. Lah, pada saat itu ketika kita sudah selalu seperti itu, maka akan tumbuh di dalam diri kita rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang rasa cinta ini itu adalah hasil juga sebagaimana hasil yang dulu kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kapan kita pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, kita tidak mungkin bisa menjawab pertanyaan ini walaupun Allah mengatakan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kita nggak mungkin bisa menjawab itu. Tapi kita itu hanya bisa mengatakan begini, bahwa ketika ban itu menggelinding di ban mobil menggelinding nang aspal, itu kok kerasa halus daripada nang sor-soran. Sor-soran kan kadang ana gredeg-gredege karena setelan ban mobil kuwi nang dhuwur aspal. Lah ketika kita ngerasa nyaman urip nang alam dunia dengan mentauhidkan kepadanya, dengan mencintainya dan dengan mengagungkan kepadanya, berarti ruh kue wis sesuai jalane, wis kaya jalan nang aspalan. Maksud terangnya Artinya langkah susah, langkah apa ya, pokoknya wis nyaman banget, tentram, damai. Berarti karena wong susah berarti durung tauhid. Akeh-akeh urung aja. Tapi ada Kanjeng Nabi juga susah gitu. Makanya kan disebut Yaumul Huzni, hari kesedihan gitu. Hari kesedihan itu perlu diingat bahwa kesusahan Kanjeng Nabi itu bukan untuk dirinya sendiri gitu, tapi untuk umatnya gitu. Karena waktu itu jadi terjadinya Kanjeng Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan itu karena beberapa alasan. Salah satunya adalah pergi ke Thaif, kemudian diusir dan dilempari batu oleh orang-orang Thaif sehingga beliau sampai berdarah. Akhirnya beliau sedih, tapi bukan menyedihi meratapi nasibnya sendiri, hanya meratapi ki wong kok bodoh bae ya kayak gue. Orang deseng kayak gue ora gelem bae, kon kira besok aja sengsara kayak gue maksudnya gue. Makanya bedanya Kanjeng Nabi mobil kuku. Tapi ya enggak tenggelam enggak. Yang kedua, kematian Siti Khadijah dan kematian pamannya Abu Thalib gitu. Pamannya adalah orang yang membela Islam gitu. Orang yang membela Kanjeng Nabi, itu membela Islam. Orang yang membela Kanjeng Nabi, dan Siti Khadijah membela Kanjeng Nabi dan membela Islam. Lah pada saat beliau berdua itu meninggal, itu disebut Yaumul Huzni. Kenapa? Karena
wong mengko ki ora nyong ora didukung wong loro ki Kilo kan pada ngerti pangeran apa ora, cepet menyebar apa ora, sementara penduduk bumi kan banyak sekali. Lah itu bukan masalah ekonomi. Kalau kita kan masalah ekonomi kan, ya. Uripe hanya nang awake dewek, tapi Kanjeng Nabi kan ora, jadi tetap ada Kanjeng Nabi ada kesedihan, tapi ya memang kesedihannya pasti ada kaitannya dengan umatnya gitu. Betul. Jadi bukan berarti Kanjeng Nabi itu lah misalnya Sayyid Ibrahim itu meninggal Kanjeng Nabi kok nangis gitu. Kenapa? Karena hanya menunjukkan waktu itu kalau menurut sejarah hanya menunjukkan bahwasannya Kanjeng Nabi juga manusia biasa. Kalau Kanjeng Nabi kematiannya Sayyid Ibrahim itu nggak nangis, maka yang terjadi pada umatnya wong kae tabe wis ora duwe rasa apa-apa gue. Anomali lah contoh. Iya. Wis ora duwe rasa apa-apa gue. Katanya wis dudu menungsa gue kan gue. Alien. Asih tadi kan ada sisi-sisi kemanusiaan dan lain sebagainya. Lah kemudian ini alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhan kalian? Maka ya engkau adalah Tuhan. Konsekuensi jawaban yang dulu pernah kita lakukan dan sekarang kita mewujudkannya di alam dunia melalui masa kita, melalui duduk kita, melalui berdiri kita, dalam sholat kita dan lain sebagainya, itu akan menjadikan kita nyaman karena apa yang kita perbuat itu sesuai ruh kita waktu berjanji kepada Allah bahwa engkau adalah Tuhanku. Gitu ya. Paham gak ya? Jadi di dalam diri manusia itu ada bagian yang rendah, ada bagian yang tinggi. Bagian yang rendah itu adalah kalau disebut alamus sufla, bagian rendah, alamul ulya, alam yang tinggi. Alam yang tinggi itu majunatun bil mahabbah wa ta'zim. Bahwa alam yang tinggi itu diadoni dengan cinta dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau alam yang rendah yaitu asal muasal jasad kita yaitu dari tanah, maka kebutuhan yang kita butuhkan itu berasal dari tanah itu. Seperti buah-buahan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini yang kemudian terkadang kalau dominasi alam sufla ini, alam yang rendah ini sangat kuat di dalam diri kita, maka akan menghijab alam ulya, alam yang tinggi. Artinya kalau kita mempunyai kecerdasan, kemudian kecerdasan tersebut kita gunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya alam rendah itu, maka akan menghijab alam-alam yang tinggi itu. Karena menungsa itu berdasarkan pengetahuannya, berdasarkan motivasinya ataupun azimahnya untuk berpikir sesuatu, untuk memutuskan sesuatu. Misalnya dalam polemik pagar laut misalnya, jadi anggar Pak Khalid kan ngomong, anggar ketika otak kita itu ditutupi oleh kepentingan sementara seperti jabatan, makanan dan lain sebagainya, maka otak kita sudah gak murni, nggak bersih itu karena terhijab oleh ini. Hijab inilah yang kemudian akan kita itu kehilangan perjanjian terus selama hidup kita. Kita nggak pernah akan nyampe pada
pemikiran-pemikiran yang murni, akal yang murni itu, karena terhijab oleh kepentingan-kepentingan sementara gitu. Nah, gue kan angel banget. Nah itu jadi untuk sampai kepada ruh sultani, kata Syekh Abdul Qadir Jailani itu seorang itu kadang membutuhkan mursyid gitu. Jadi kalimat ini gitu. Siapakah mursyid? Orang yang telah dibukakan batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa orang-orang seperti kita menuju ke Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi pada saat ini kita itu memilih seorang mursyid itu sangat kesulitan gitu. Kalau orang thariqah kan kadang sudah mursyidku adalah itu gitu. Tapi kalau melihat kriteria yang apa namanya, yang seorang ulama yang akan membawa kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat kesulitan. Pertama, kita harus mencari orang yang membaca la ilaha illallah di tingkat yang keempat. Tingkat pertama, la ilaha illallah kita adalah kita mengucapkan la ilaha illallah tapi artinya ingkar. Yang kedua, kita membaca la ilaha illallah dan akalnya, otaknya itu tidak menolak itu. atau bisa fokus dengan la ilaha illallah. Yang ketiga itu melihat yang banyak menjadi satu. Nah, ya. Kalau yang keempat itu hanya melihat satu yang disebut itu. Lah, pada masa Imam Ghazali di awal abad ke-6, Imam Ghazali meninggal di 505 Hijriah. Itu. Lah, di awal abad ke-6 itu beliau sudah mengatakan bahwa qad azza fi hadzal zaman. Orang seperti itu telah jarang di masa sekarang. Masa itu sudah seperti mutiara nang tengah-tengah pasir. Lah siki mutiara nang tengah-tengah apa? Wis nang tengah-tengah pasir, pasirnya ditumpuk karo gunung. Ya ora ketok. Tabrak ae. Akhirnya ana nang toko material, toko material wongnya beli. Pasirnya ya akhirnya orang bisa golet ya positif. Nah, itu mursyid. Jadi kita memang membutuhkan mursyid ya, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Hanya saja kalau kita dikasih benar-benar dikasih tahu bahwa itu benar-benar seorang mursyid yang hakiki, kita mungkin bisa seperti itu. Tapi menemukannya kita seorang mursyid yang hakiki itu tidak menghalangi kita untuk menjalankan apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi gitu, dan yang diajarkan Al-Qur'an itu. Karena misalnya banget golet maring di golet nang toko material anu mutiarane nang kono pas lagi bobot-bobot. Itu kan jadi ini salah satu daripada kita itu agar bisa kembali ke ruh sultani yang dulu itu telah berjanji kepada Allah untuk mengatakan engkau adalah Tuhanku. Ini jadi intinya dalam mukadimah ini Syekh Abdul Qadir Jailani itu dalam 24 bab yang akan kita baca itu pokoknya berbicara semuanya mengenai manusia dan yang ada di substansi manusia, hakikat manusia dan lain sebagainya, baik mengenai tentang jasadnya ataupun mengenai tentang ruhnya, dan bagaimana agar ruhnya itu bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya seperti itu. Tapi dalam tulisannya kadang pola-pola yang ditulis oleh Imam Ghazali saya belum menemukan. Pola tulisannya seperti apa? Kalau pola penulisannya Imam Ghazali itu gampang gitu. Maksudnya bisa pola penulisannya Imam Ghazali itu seperti ini keruntutannya gitu. Tapi kalau karena keterbatasan saya mungkin saya belum menemukan bagaimana pola daripada penulisan yang dituliskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Pak Rahmat ya.
keajaiban. Enggak begitu. Ini baru mukadimah sih hampir sama dengan bab ke-1 ini yang menceritakan tentang ruh itu. Itu berarti masih mukadimah kan? Ya sebenarnya sudah bab 1 bisa sedikit terpaling langsung bab 2 karena hampir sama. Iya. Jadi kembali itu bukan berarti bukan kembali maksudnya itu dalam bahasa Indonesia ya tadi ya? Iya. Bukan ya? Bukan. Kembali kepada ini itu artinya Iya. itu bukan kata kerja, bukan. Bukan ya. Tapi bentuk dari sifat. Ya ke Bahwasanya asalnya kita tuh ini Ruh sultani, iya. Ruh sultani. Iya. Berarti kita semua ini aslinya marifat. Iya, aslinya itu marifat, kemudian menjadi bodoh dan disuruh pinter lagi. Gitu. Oh, kembali. Iya. Jadi kembalinya itu artinya kalau misalnya artinya bukan kembali itu artinya suatu kata kerja, tapi mulai dibersihkan dari kerak-kerak yang menutup itu. Gitu. Iya. Supaya kelihatan lagi bahwasanya aslinya kita nih marifat. Marifat aslinya itu kita marifat. Betul. Ya, awalnya beli ngumpangi juliman kan. Itu aslinya marifat itu. Jadi aslinya marifat tapi terus bodoh. Padahal enak tak ngumpangi juliman. Enggak. Dan dulu pun kita ketemu Allah ya kan waktu Di alam arwah. melakukan perjanjian itu. Ya namanya perjanjian kan pasti berhadapan-hadapan. Iya, Pak Haji. Ini jadi hanya saja kita itu waktu menjadi di alam arwah itu perjanjian dalam menerima apa namanya, menerima perjanjian itu berbeda-beda. Ada yang menerimanya dengan Gusti Allah itu medeni gitu. Akhirnya ketika urip ya madan anulah wedi terus hawane. Ada ruh yang menerimanya dengan Ketawa. dengan takdim, pengagungan ataupun cinta gitu. Akhirnya dia rileks urip nang alam dunia gitu. Ada yang ini penerimaan ini itu akhirnya berkumpullah orang-orang yang pada saat itu penerimaannya sama dengan orang yang penerimaannya sama pada saat ruh itu berada di dalam jasad masing-masing. Makanya mesti wong seneng karo kelompoknya dewek-dewek. Iya. Orang mungkin anak wong apa rene senengnya Vespa kumpulnya karo sing seneng BMX misalnya. Karena ruhnya itu sudah BMX kayak gue. Berarti seperti jadi karakter ya. Iya. Makanya satu-satu orang itu beda-beda itu mungkin itu berdasarkan perjanjiannya. Ya, penerimaan perjanjian pada saat itu menurut pemikirannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi ini jadi lucu kan? Semua Allah yang menciptakan, termasuk kehendak bebas juga Allah yang menciptakan. Ya. Jadi Allah janji sama Allah. Allah Janji sama Allah. Iya. Kan yang memberikan ruh Allah, yang menciptakan ruhnya Allah. Terus memberikan kehendak bebas Allah. Terus kan jadi Allah omong-omongan sama ciptaannya gitu loh. Omong-omongannya sama ciptaannya ya. Kan jadi lucu. Iya. Bikin perjanjian dengan ciptaannya. Iya. Ini apa namanya? Karena pakai pikiran tidak Karena pakai pikiran. akal. Kalau pakai pikiran, pakai logika ini. Dia dari awal dulu kan logika kan menyesatkan. Karena harusnya kan untuk mengambil keputusan kalau logika dipakai itu kan. Iya. Nah ini kan kalau misalnya yang sering terjadi itu kan logika kita kan dipakai untuk berangan-angan. Iya. Ini kan angan-angan kita kan saya nyiptain komputer, terus saya ngobrol yuk. Ya, komputer Ya. ngerti nyok apa ora?
Kan ya ini ya artinya terus ada kamu nanti ngerjain ini ya gitu kan. Ya. Kamu ngerjain ini ya, terus komputernya jawab enggak. Kan Ya, gitu. ya. Saya nggak mau. Pertama iya, ketika setelah lagi diciptakan di alam roh penciptaan gitu, iya. Iya. Tapi terus lupa. Nah mungkin di sini konsepnya penangkapan saya itu kita untuk kembali itu untuk mengingat kembali perjanjianmu dulu. Iya. Enggak. Yang nyiptain siapa? Allah. Yang nyiptain komputer siapa? Manusia. Manusia. Sama kan bro yang nyiptain Allah. Terus aja omong-omongan. Diajak ngomong-ngomongan. Ketika jalan komputer itu mulai melenceng, dia mulai banyak error atau apa, terus ya harapan kita sebagai pencipta si komputer itu akan ingat lagi awal kamu diciptakan tuh dulu perjanjiannya kayak gini loh, kayak gitu. Komputer ini, komputer A umpamanya untuk menghitung, komputer B untuk menulis, komputer C untuk ini. Kamu tuh ingat, kembali mungkin kalau konsep ini kembali mungkin di situ. Iya, logikanya. Iya, Ini kan pakai logika di awal. Membutuhkan Iya. Logika di awal itu kan Nyiptakan komputer. nyiptakan komputer. Komputer becut kan tidak dibuang, Iya. ya kan? Tapi di sini ada keistimewaan disayang. Iya. Iya. Kan gitu. Jadi ini agak kenapa saya pakai bahasa lucu? Iya. Kan lucu nih Tan. Iya, betul. Dibikin sendiri sama seperti kita bikin boneka lah kalau komputer tuh ini. Iya. Boneka bisa ngomong nih. Terus aja ngomong-ngomongan. Iya. Kan gitu. Iya, betul. Nah, sifatnya boneka ini untuk apa? Iya. Untuk beribadah kepadaku misalnya gitu. Mengenalku, iya. Iya kan berarti Allah butuh pengakuan. Iya. Padahal kan enggak Tan. Hah? Padahal kan Allah kan nggak butuh pengakuan. Enggak. Enggak kan? Enggak. Nah, atau Allah kesepian, butuh mainan. Enggak. Enggak juga kan? Iya. Terus ada orang bikin boneka-bonekaan, bikin manusia, bikin kucing. Kan gitu kan? Iya, betul. Nah, mungkin ini Tan, ini baru pakai akal nih Tan. Mungkin yang dimaksud di sini adalah bahwasanya begitu istimewanya Allah, Iya. si ciptaannya ini diberi rasa, kehendak bebas. Komputer kan nggak bisa punya rasa, boneka nggak bisa punya rasa. Iya. Maka mungkin ini Iya. sebagian dari zatnya Iya. ditaruh di Manusia. ciptaannya. Iya. Jadi aslinya bukan perjanjian menurut saya, Pak. Iya. Dan bukan untuk mainan, bukan untuk apa. Hanya melingkupi bahwasanya di sini menjadi interval tertentu. Interval apa ya bahasa Indonesianya? Iya. Itu ya bahasa anunya. Jadi bagian-bagiannya Allah, Iya. kucing, manusia atau apa, Iya. bagiannya Allah. Jadi menurut saya itu bukan perjanjian. Walaupun iya betul perjanjian Tan. Ya. Bahwasanya ini kamu Bukan perjanjian yang seperti kita berjanji. kita berjanji bukan. Ya. Kalau menurut saya itu, Ya. menurut saya nggak ahli tafsir ya Tan ya. Enggak, bukan bermaksud mengkoreksi tafsirnya, enggak. Bukan. Gitu. Jadi wa nufikha fihi min ruhi. Aku sebulkan ruhku ke dalam manusia. Artinya di situ bahwa ruh itu adalah salah satu dari bagian, maksudnya tidak bisa dikatakan bagian zatnya, tidak, karena iya. zatnya Allah itu mukhalafatul lil hawadits, Iya. itu. Tapi ruh wa nufikha fihi min ruhi itu adalah makhluk yang tidak dijadikan dengan kun, gitu. Kun itu adalah seperti jasad kita dijadikan dengan kun, seperti bumi, planet-planet dan lain sebagainya dijadikan dengan kun fayakun itu. Tapi itu adalah ruhi, ya berarti pada baik kalimati menurut itu kalimatku, ruhi itu adalah ruhku, maksudnya begitu. Tidak mungkin kita bisa menuju ke arah situ, Menganalogikan. yang menganalogikan itu. Lah, karena ada ruhku di situ,
pasti ki nyambung karo aku inilah sesuatu yang akan nyambung dengan saya. Sesuatu yang nyambung dengan saya, kata Allah itu kemudian dijanji untuk selalu mengatakan engkau adalah, aku adalah Tuhanmu, gitu. Gitu. Paham nggak? Jadi kau terpaham banget ya ngel. Iya. Kena mudah Jangan betul. terlalu paham nanti malah Nah, salah paham. Salah paham. Ya. malah jatuh mani. Paham Makanya tadi tak pilihkan aja bahwasannya ruh itu adalah yang diadon ya, yang diadon melalui dengan cinta dan pengagungan kepadanya. Gitu. Rasa kan berarti. Rasa. Iya. Kalau rasa kan nggak bisa dilogikakan. Nggak bisa, ya. Secanggih komputer apapun. Nggak bisa. Allah. Paham Mas Adi? Ya intinya wong murid gue kon seneng karo Gusti Allah, kon ngagungna Gusti Allah, intinya kayak gitu. Karena manusia itu bagiannya bukan bagian jasad saja, tapi dia punya bagian roh yang diputuskan oleh Allah untuk mengenal kepadanya, gitu. Jadi kalau hewan itu mungkin tidak punya ruh sultani, gitu. Tidak, memang yang memiliki ruh sultani hanya manusia saja. Maka manusia yang mempunyai taklif untuk mencintainya dan mengagungkan kepadanya. Hah? Memang angel banget ya. Ngerti jadi angel. Mendingan orang ngerti. Siapa kudu ngerti? Iya. Ya harus ngerti kan? Harus ngerti. Iya. Penting ngaji. Iya. Kan? Ngedut. Wajib berarti orang wajib. Nanti jam 11 dalil biasanya. Kalian nyambung. Monggo tagar. Belum ya? Belum ya? Enggak, saya justru mau tanya ke Pak Berlin. Apa? Artinya saya itu tadi mengatakan bahwa penglihatan itu nggak bisa didefinisikan dan juga pendengaran, karena nanti ke pupil kemana dan seterusnya itu janjinya sing inti kita melihat itu apa gitu, hakikat melihat itu apa itu. Iya. Itu kan bukan ganti salah dengan ilmu eksat itu. Enggak benar itu tadi. Jadi bahwasannya itu ada kita jadi gini tadi. Warna itu merah, kuning, hijau, apa itu ada. Ya. Terus hitam pun, termasuk hitam pun itu nggak ada. Taunya itu warna hitam. Iya. Itu karena belum ada cahaya, Pak. Ya. Setelah ada cahaya, baru itu. Jadi semua itu begitu juga pendengaran. Pendengaran fisika tadi udah benar bahwasanya itu kemudian timbul hanya di sini. Sebenarnya saya agak bukan ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, enggak, agak menyamping dikit ke Imam Ghazali yang pernah saya baca. Ya. Yang sering terjadi adalah bias. Ya. Jadi kita melihat warna, Ya. warna apa namanya, ini adalah merah, itu apa segala macam. Kemudian kita tertutup sesuatu menjadi buram, padahal itu merah. Ya. Semua orang sepakat itu merah. Tapi karena kita tertutup sesuatu, dia bilang itu hijau. Ya. Nah, jadi betul itu definisinya itu tadi.
definisi yang sering terjadi itu biasnya. Begitu juga pendengaran atau apa segala macam sampai itu bisa didefinisikan semua secara fisika. Bisa didefinisikan. Contoh yang disebut melihat itu adalah pantulan cahaya. Itu satu. Lalu kenapa orang buta tidak bisa melihat, apakah dia retinanya tertutup atau apa segala macam? Nah, itu karena pantulan cahayanya itu tidak sampai kepada otak. Kira-kira gitu kan. Jadi terus kemudian pendengaran itu juga pantulan frekuensi. Frekuensi tidak akan jalan kalau tidak ada cahaya. Silahkan dibuka lagi kalau yang sekolahnya benar-benar sekolah masuk ke kelas. Kalau sampai gerbang sekolah ya nggak tahu. Makanya saya, kira-kira gitu. Begitu juga sensor motorik ini kan. Sensor motorik ini bisanya begini, bisanya gini, kan? Itu juga cahaya kan? Itu semua tetap butuh semuanya bias. Yang didefinisikan. Jadi bias. Nah, bias itu bisa jadi dari pengetahuan kita yang kurang. Itu pendengaran kita, contoh kita nggak pernah mendengar, pengetahuan kita tidak mendengar bahasa Inggris misalnya. Smile, siapa? Ismail. Nah, kira-kira gitu. Karena kita nggak pernah. Iya, Ismail Ishak. Sama, karena pendengaran kitanya tidak pernah mendengar smile. Yang sering didengar Ismail. Kan berarti bukan salah yang mengucapkan, pengetahuan kita belum sampai. Semua tetap cahaya. Tetap cahaya. Nah, cuman cahaya di sini dibedain antara cahaya dengan sinar. Nanti beda lagi. Benda itu punya cahaya, tapi belum tentu punya sinar. Kira-kira harus dibedain di situ. Bukan awas maksudnya ngancem, bukan. Itu secara fisika. Itu betul itu yang disampaikan. Secara fisika betul. Begitulah kita hanya mengenal sedikit tentang ruh, dan intinya menurut Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam kitabnya ketika beliau menerangkan wa nafakhtu fihi min ruhi, itu adalah beliau langsung mengatakan bahwa intinya ruh itu adalah cinta dan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya diadon seperti itu, sehingga kalau orang dalam hidupnya hanya mengejar cinta dan pengagungan kepada Allah, itu berarti telah nyambung dengan perjanjian yang telah dulu ketika kita berada di alam arwah. Itulah, semoga bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.